Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dapur Mama Elmi. Di video kali ini saya membuat apem selong yang lembut dan enak loh teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan panci dan santan. Di sini santannya saya gunakan santan kara sebanyak 2 kotak yang ukuran 200 ml dan saya tambahkan air sehingga dapat cairan sebanyak 1100 cc dan saya tambahkan juga di sini 2 lembar daun pandan. Santan ini kita didihkan. Tujuan dididihkan ini adalah untuk mendapatkan aroma daripada daun pandannya ya teman-teman. Kemudian ada gula pasir sebanyak 360 gram. Gula pasir ini kita tuangkan di mangkok yang cukup besar ya teman-teman. Jadi nanti untuk mempermudah mengaduk dan juga karena ini akan naik ya, jadi butuh wadah yang besar. Kemudian ada tape sebanyak 200 gram. Tape ini sudah saya buang tulang bagian tengahnya atau serat tengahnya dan diaduk dengan gula, diaduk sampai rata ya, atau menyatu. Tambahkan 3/4 sendok teh peres garam. Nanti ini teman-teman bisa tes rasa lagi setelah adonan jadi semua, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tuangkan air santan yang sudah suhunya normal ya, suhu ruang, dan diaduk rata. Tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram, saya menggunakan segitiga biru, dan aduk rata lagi. Diaduk sampai adonan ini halus ya, tidak ada lagi bagian tepung yang menggerindil. Tambahkan sedikit lagi santannya. Kemudian ada tepung beras sebanyak 300 gram. Ini kita tuang sebagian dulu. Jadi dalam membuat kue apem selong ini harus cukup santannya ya teman-teman, dan cukup banyak cairan yang kita gunakan karena untuk mendapatkan tekstur kue yang lembut dan empuk ya. Perpaduan santan dan garam serta gula ini nantinya yang akan menentukan kue ini gurih ya teman-teman. Dan tambahkan sisa tepungnya. Sambil kita aduk, tambahkan juga cairan santannya lagi. Untuk mempermudah mengaduknya, teman-teman bisa menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Dan tambahkan juga di sini ragi instan. Saya menggunakan Fermipan sebanyak 7 gram. Terus di mixer selama 5 menit ya. Jadi biar Fermipannya teraduk secara sempurna di adonan kuehnya. Teruskan mengaduk sampai santan ini habis ya teman-teman. Nah, setelah 5 menit, di sini saya tambahkan juga 7 buah pisang raja yang sudah saya kupas dan kemudian dipotong 4 dan kemudian dipotong kecil-kecil ya. Pisang ini teman-teman bisa gunakan ataupun teman-teman bisa nggak gunakan, bisa juga diganti dengan nangka misalnya ya. Nah seperti ini, jadi saya mixer sebentar
supaya aroma pisang ini berbaur dengan adonan kuenya. Ini ditutup dengan menggunakan plastik wrap selama 1,5 jam ya. Dan ini dinormalkan lagi adonannya sampai mulus kembali. Jadi gas yang terkandung di dalam adonan ini kita hilangkan. Nah, sebelum dimasak saya menggunakan alas besi ya teman-teman. Gunanya alas besi ini adalah untuk supaya kuenya tidak cepat gosong. Jadi kita panaskan dulu sampai loyang cetakan ini panas betul. Dan sementara itu adonan ini kalau misalnya timbul buih-buih lagi, teman-teman harus aduk lagi ya. Jadi gas-gasnya harus dihilangkan dulu sebelum dituangkan ke loyang cetakan. Setelah itu, setelah panas, kita tambahkan atau oleskan dengan blue band margarin. Adonan dituang hampir penuh ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, api harus dikecilkan lagi ya supaya adonan tidak gosong. Ditutup adonannya. Nah, setelah permukaan kue ini tidak basah lagi atau kering, baru teman-teman angkat ya kuenya. Dan bawahnya juga udah bagus kuningnya. Nah, seperti teman-teman, kuenya bagus ya, tebal dan kelihatan empuk. Kemudian untuk adonan selanjutnya kita oleskan lagi dengan blue band, dan adonan juga harus diaduk lagi supaya licin kembali atau tidak ada lagi buih-buih yang tertinggal. Dan untuk mempercantik kue ini saya tambahkan dengan daun pandan, potongan daun pandan di permukaan kuenya. Kue ini juga sudah mendekati matang, baru kita letakkan daun pandannya ya teman-teman, atau masih sedikit basah. Tujuannya adalah supaya daun pandan ini menempel di permukaan kuenya. Nah, setelah kering, tidak basah lagi, kue ini siap untuk diangkat ya. Teman-teman bisa mematikan apinya supaya proses pemasakan tidak berlanjut terus. Juga supaya bawah kue tidak gosong ya. Teman-teman, kuenya sudah jadi, cantik ya. Ada perpaduan dari warna hijau daun pandannya menambahkan tampilan kue ini jadi cantik. Dari satu resep apem selong ini dihasilkan sekitar 50 buah kue apem selong teman-teman. Nah, sekarang saya coba dulu kuenya. Kelihatan di permukaan kuenya ada potongan-potongan pisang. Kuenya terasa lembut, empuk, walaupun kondisi kue ini sudah dingin loh teman-teman. Kelihatan kuenya lembut, empuk, dan ada potongan-potongan pisang di dalamnya ya teman-teman. Saya coba dulu. Rasanya enak, kuenya lembut, gurih karena perpaduan antara gula, garam yang cukup serta santan yang digunakan dan adanya potongan-potongan pisang raja membuat kue ini enak loh teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu channel YouTube saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.